Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI ya. Kita lanjut dengan soal nomor 10. Kita pahami dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Perbandingan luas daerah yang berwarna hitam dengan luas daerah persegi paling luar adalah titik-titik. Nah, ini ada sebuah gambar ya, di mana ada beberapa persegi, kemudian ada 4 lingkaran, kemudian ada luas yang berwarna hitam ini. Jadi, di soal ini yang ditanyakan adalah perbandingan antara luas yang berwarna hitam ini dengan luas persegi paling luar ataupun yang paling besar ini ya. Jadi pada soal tidak ada clue apapun ya, maka kita memisalkan sendiri untuk ukuran dari gambar ini. Jadi kita bisa anggap bahwa jari-jari lingkaran itu adalah satu satuan. Maka mulai dari sini bisa kita tulis jari-jari lingkaran adalah 1, kemudian jari-jari di sini juga 1, di sini juga 1, di sini juga 1. Nah, ini juga jari-jari ya, ini juga jari-jari, yang di sini juga jari-jari. Yang panjangnya tetap satu satuan, yang di bawah juga satu satuan. Nah, hal ini menyebabkan sisi dari persegi paling luar adalah 4 satuan ya. Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 4 ya. Nah, barulah bisa kita kerjakan soal ini. Yang pertama sekali, kita akan menghitung luas daerah yang hitam ini. Kita bisa menghitung daerah yang berwarna hitam ini dengan cara kita kurangkan persegi yang berwarna coklat ini dengan 4/4 lingkaran ini. Nah, di dalam persegi yang berwarna coklat ini, ada 1/4 lingkaran ya. 1/4 lingkaran itu ada 4 buah ya. Maka tinggal kita kurangkan dengan 4 luas dari 1/4 lingkaran ini. Jadi rumus dari persegi adalah S kuadrat, kemudian rumus dari lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Kemudian di sini kita bisa lihat 4 dikali dengan 1/4 itu bisa habis ya. Jadi bisa kita coret saja, 4 dibagi 4 itu 1. Kemudian sisi dari persegi yang berwarna coklat ini adalah 2 satuan ya. Nah, ini dia panjang sisinya 2 satuan. Jadi bisa kita tulis di sini 2/2. Kemudian pi-nya tetap karena di jawaban ada pi-nya ya. Kemudian R-nya adalah satu satuan. Jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 dikali 1 hasilnya tetap 1 dikali dengan pi, maka tetap pi. 2 kuadrat 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka luas daerah yang berwarna hitam itu adalah 4 dikurang pi. Kemudian kita akan menghitung luas dari persegi yang paling luar ini. Jadi, luas persegi yang paling besar, rumusnya sama, S kuadrat, di mana sisinya adalah 4, jadi 4 kuadrat, hasilnya adalah 16 ya. Kemudian barulah kita hitung perbandingan luas yang berwarna hitam dengan luas persegi yang terluar, atau yang paling besar. Nah, jadi bisa kita tulis terus, luas yang hitam dibanding dengan luas persegi yang terluar. Luas daerah yang berwarna hitam yaitu 4 dikurang pi dibanding dengan luas persegi yang terluar yaitu 16. Nah, ini sebenarnya sudah terbentuk perbandingannya ya. Kemudian jika kita lihat di soal, tidak ada banding 16 ya, yang ada hanya banding 1, banding 1, banding 1. Jadi kita ubah dulu perbandingan yang kita punya ini agar menyesuaikan dengan kunci jawabannya. Jadi sama-sama kita bagi 16 kedua luas ini ya. Kemudian tinggal kita sederhanakan saja. 16-nya kita buat di samping, jadi berbentuk 1/16 dikali 4 dikurang pi dibanding 16 bagi 16, 1 ya. Akan tetapi jika kita lihat di kunci jawaban A, B, C maupun D, tidak ada jawaban yang sama seperti yang kita miliki ini ya. Kemungkinan ini ada kesalahan pengetikan di kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 11, kita pahami dulu soalnya. Huruf hijaiyah dari alif, bata sampai dengan kaf dipasangkan dengan tepat satu bilangan 1 sampai 21 secara berurutan. Jika A, B, dan C berturut-turut adalah jumlah bilangan yang dipasangkan pada huruf izhar halki, ikhfa hakiki, dan qalqalah, maka KPK dari bilangan A, B, dan C adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan kaf. Nah, bisa kita tulis di sini dulu. Huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan kaf. Kemudian kita pasangkan dengan bilangan
1 sampai dengan 21. Seperti ini ya kira-kira. Kemudian, siswa sekalian harus tahu huruf-huruf dari izhar halqi, ikhfa hakiki, dan qalqalah. Jadi kita bisa tulis terus di sini. Huruf izhar halqi itu ada 6 ya. Ada alif, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghin, ada ha. Kemudian ikhfa hakiki ini yang banyak ya. Ikhfa hakiki ada 15 ya. Kemudian huruf qalqalah ada qaf, ada ta, ada ba, ada jim, ada dal. Kemudian huruf-huruf hijaiyah ini akan kita ganti dengan angka-angka yang dipasangkan dengan huruf-huruf hijaiyah itu sendiri. Nah, kita mulai dari izhar halqi, itu sama dengan 1 karena alif dipasangkan dengan 1, kemudian ha 6, nah ha dipasangkan dengan 6, kemudian kha yaitu 7 ya, kemudian ain ada 18 ya, kemudian ghin ada 19, kemudian ha. Nah, ha di sini tidak ada ya, karena yang diminta mulai dari alif sampai dengan qaf, sedangkan ha itu huruf hijaiyah selanjutnya setelah huruf qaf ya. Jadi, langsung saja kita jumlahkan beberapa bilangan ini menghasilkan 51 ya. Kemudian, hal yang sama juga kita lakukan pada huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam ikhfa hakiki. Nah, langsung saja kita jumlahkan menghasilkan 168 ya. Begitu juga dengan huruf qalqalah, kita ganti dengan bilangan-bilangan yang dipasangkan dengan huruf-huruf itu sendiri. 2 ditambah dengan 5 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 21 itu hasilnya 52 ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan jumlah-jumlah dari bilangan yang dipasangkan dengan huruf-huruf mulai dari izhar halqi sampai dengan qalqalah ya. Yaitu izhar halqi ada 51, ikhfa hakiki ada 168, qalqalah ada 52. Jadi bisa kita tulis ulang di sini. Nah, di sini izhar halqi itu disimbolkan dengan huruf A, ikhfa hakiki disimbolkan dengan B, qalqalah disimbolkan dengan C. Ini berdasarkan soal ini ya. Jika A, B, dan C berturut-turut adalah jumlah bilangan yang dipasangkan dengan huruf izhar halqi yang pertama, jadi izhar halqi adalah A, ikhfa hakiki adalah B, qalqalah adalah C. Nah, ini telah kita temukan jumlah-jumlah bilangannya. Kemudian, yang ditanyakan adalah KPK dari bilangan A, B, dan C. Jadi, yang ditanya adalah KPK dari bilangan-bilangan ini. Jadi, untuk menghitung KPK, kita buat dulu pohon faktor dari bilangan-bilangan ini ya. Kita buat dulu pohon faktornya. 51 pohon faktornya 3 dikali 17 ya. Ini ada salah pengetikan yang sebenarnya ini adalah 17. Kita ganti dulu. Setelah kita buat pohon faktornya, kemudian kita tentukan dulu faktorisasinya ya. 51 faktorisasinya adalah 3 dikali 17. 168 faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Kemudian 52 faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali dengan 13 ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung KPK-nya ya. KPK-nya adalah kita ambil semua faktorisasinya. Jika ada yang sama, kita ambil yang pangkat paling besar ya. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 17 dikali 7 dikali 13. Nah, dari sini jika kita hitung, kita percepat saja penghitungannya. Langsung saja ke jawabannya ya. Setelah kita hitung ini semua, maka mendapatkan hasil 37.128. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah D, 37.128. Semoga siswa sekalian paham ya. Kunci untuk menjawab soal nomor 11 ini, yang pertama kita harus ingat dulu huruf-huruf hijaiyah. Kemudian kita harus ingat juga huruf-huruf dari izhar halqi, ikhfa hakiki, dan qalqalah. Kemudian kita harus tahu juga cara menghitung KPK-nya ya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut pada bagian selanjutnya. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.